Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Iman di channel 102 FM, Stasiun Pelajar Berprestasi. Baik adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum berlanjut, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya kalian tetap bisa ikutin Kak Iman di channel ini dengan materi-materi selanjutnya. Baik adik-adik, pada hari ini Kak Iman akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, kali ini kakak akan menerangkan tentang vektor. Baik adik-adik, di dalam fisika kemarin kakak bilang ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu pula ada yang disebut besaran vektor dan besaran skalar. Tapi pada hari ini kakak akan fokus ke besaran vektor. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan besaran vektor, adik-adik? Oke, vektor adalah besaran yang mempunyai arah, adik-adik. Nah, jadi vektor itu syaratnya harus punya arah. Yang kedua, vektor itu mempunyai nilai. Nah, ini jangan lupa juga nih, nilai sebuah vektor selalu bernilai positif. Artinya apa? Bahwa vektor itu nggak ada yang negatif. Nah, tanda plus atau minus atau negatif positif itu menandakan hanya sebuah arah daripada sebuah vektor. Oke, kita kembali ke arah. Kita lihat arah vektor pada sumbu X atau bidang mendatar itu ada dua, adik-adik, yaitu ke arah kanan dan ke arah kiri. Untuk arah kanan bertanda positif. Nah, ini yang tadi kakak maksud. Begitu juga yang ke kiri, maka dia bertanda negatif, seperti arah tanda panah di sini, adik-adik. Oke. Nah, sekarang pada sumbu Y atau arah vertikal itu juga dua arah, yaitu ke atas, yaitu bertanda positif, dan ke bawah itu bertanda negatif, sama seperti gambar di atas. Nah, bagaimana jika ada vektor yang arahnya tidak ke kiri ke kanan, tidak ke atas ke bawah? Dia membentuk sudut. Nah, vektor dengan arah yang membentuk sudut, nah artinya miring dia, adik-adik. Maka vektor tersebut harus kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk bahasan ini nanti kakak akan jelaskan di materi yang lain. Maka dari itu untuk masalah ini kakak keep dulu. Jadi kita simpen dulu, oke? Nah, kita berlanjut ke operasi vektor. Nah, operasi vektor. Apa itu operasi vektor? Gitu kan? Nah, operasi vektor adalah penjumlahan atau pengurangan dua vektor. Oke, jadi ada pengurangan, ada penjumlahan. Dua atau lebih. Nah, hasil dari jumlah tersebut itu yang dinamakan resultan. Jadi resultan itu adalah jumlah dua vektor atau lebih. Oke adik-adik, sampai sini ngerti ya? Nah, dalam penjumlahan vektor itu ada metodenya, adik-adik. Yang pertama yaitu metode grafis. Nah, ini kakak fokus juga di sini dulu. Metode grafis atau poligon. Nah, untuk metode jajaran genjang nanti kakak jelaskan juga di materi selanjutnya agar kalian lebih fokus. Oke, ini juga kakak keep dulu sementara waktu. Ya, kita keep dulu sementara waktu ini biar adik-adik konsentrasinya di masalah operasi vektor. Baik adik-adik, nah kita lihat di sini. Kembali kita ke contoh ini, bahwa jika vektor A dan B seperti ini arahnya, adik-adik. Jadi vektor A dan B seperti ini arahnya. Maka bagaimana jika vektor ini dijumlahkan antara A dan B? Yang pertama-tama kita geser vektor A seperti ini, adik-adik. Oke, dengan panjang dan arah yang sama seperti soal. Kemudian vektor B kita geser ke sini dengan cara kepalanya si A. Nah, ini kepalanya A. Oke, kepalanya si A disambungkan oleh buntutnya si B. Tarik garis sesuai dengan arah vektor B. Nah, sudah. Lihat, buntutnya si A ketemu
palanya si B. Kalian garis seret dengan garis merah ini adik-adik. Oke. Nah, pokoknya prinsipnya kepala ketemu buntut. Oke. Nah, misalnya adik-adik ingin memulai dengan vektor B. Maka gambarlah vektor B sesuai arah dan panjangnya seperti soal. Nah, vektor A kalian pindahkan. Ingat, buntutnya si A ketemu palanya si B. Gambar vektor A-nya sesuai arah pada soal. Nah, kemudian setelah selesai, kalian tinggal sambungkan buntutnya si B ketemu kepalanya si A tadi. Tarik garis lurus nih yang merah. Nah, itulah jumlah resultan. Sehingga kalau di sini vektor sama dengan vektor B ditambah vektor A. Nah, kalau yang ini vektor A ditambah vektor B. Oke, ngerti adik-adik? Nah, sekarang biar kalian lebih mengerti, kakak akan jelaskan dengan ilustrasi gambar. Misalnya begini adik-adik. Ini ada si Beduk nih. Si Beduk nih anak sekolah nih, pinter nih. Kalau sekolah bawanya pensil, bukan bawa celurit, ya kan? Bawa golok, bawa pacul. Itu petani, bukan anak sekolah namanya. Nah, si Beduk ini pinter. Dia bawanya pensil. Nah, si Beduk mau berangkat ke sekolah nih adik-adik, ke sini sekolahnya nih. Nah, arah jalannya si Beduk itu pertama kakak misalkan ini vektor A. Oke, arahnya demikian. Yang kedua, vektor B, arahnya demikian adik-adik. Oke. Nah, sekarang kita gambar. Oh, vektor A, gambar dulu. Seret. Nah, panjangnya sama, posisinya sama. Ini vektor A. Nah, tadi kakak bilang untuk gambar vektor B, kepalanya si A ketemu buntutnya B. Kita tarik seret lurus. Nah, ini vektor B. Oke? Sudah tergambar sesuai dengan arah dan panjangnya. Tadi langkah ketiga, buntutnya si A ketemu palanya si B. Tarik garis seret. Nah, ketemu kan? Nah, sudah ketemu. Inilah yang dinamakan jumlah vektor. Misal V, misalnya itu adalah vektor A ditambah vektor B. Ngerti adik-adik? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau pengurangan? Ini kan penjumlahan. Nah, sekarang bagaimana kalau pengurangan vektor? Oke. Nah, kalau pengurangan vektor, kita lihat. Misalnya si Udin nih pulang sekolah, dia pengen pergi ke mall nih, mallnya di sini. Oke. Nah, arah vektor jalannya dia begini. Pertama, dia jalannya arahnya ke sini. Kita umpamin vektor A. Nah, supaya nyampe, ini vektor B. Nah, ini arah jalannya dia. Oke. Sekarang kita lihat. Karena kita disuruh pengurangan, maka sebenarnya penulisannya seperti ini adik-adik. Vektor A ditambah min vektor B. Nah, gini adik-adik. Kenapa ini min? Ya kan? Karena yang diminta vektor A plus kali min. Oke. Ngerti adik-adik? Tapi penulisannya harus begini. Gitu, paham? Nah, min pada tanda B ini, oke, itu menandakan arahnya dirubah. Arah diubah. Bagaimana? Nah, ini tadi. Kita lihat ya. Oke. Si B ini arahnya ke sini kan? Oke. Kita rubah arahnya jadi ke bawah. Nah, seperti ini adik-adik. Gitu. Oke. Nah, ini vektor B. Nah, oke, yang tadi kita rubah. Makanya dia namanya jadi vektor min B. Jadi ini namanya vektor min B. Oke, adik-adik ngerti ya? Ini vektor min B. Kalau ini vektor B. Paham adik-adik sampai sini? Nah, bagaimana seumpama arahnya tidak dirubah? Oke, kakak hapus dulu sebentar. Kakak hapus. Nanti kakak tulis lagi. Oke, kakak hapus. Nah, sekarang bagaimana kalau nggak dirubah? Misal kita tetap pakai yang ini adik-adik. Pakai yang vektor ini. Oke, vektor A kita gambar. Seret, misalnya begini. Vektor A. Vektor B-nya ke atas kan arahnya.
Stret. Nah, ini vektor B-nya. Nah, nggak nyampe dia ke molnya karena resultannya ke sini adik-adik. Nah, oke, jadi ini salah. Makanya supaya nyampe ke mol, gambarnya tidak seperti itu. Oke, baik. Ngerti ya yang kakak maksud ya? Oke, kakak hapus. Kenapa harus dibalik vektor B? Balik apa arahnya ya? Oke, sekarang kakak gambarkan vektor A. Ini si Udin nih, jalan. Seret, vektor A. Ya, harus sama ini dengan ini ya, harus sama panjangnya arahnya. Oke, sekarang kita pakai vektor B yang sudah kita balik, yaitu min vektor B. Nah, seret. Nah, inilah min vektor B. Maka inilah resultannya, buntutnya si A ketemu kepalanya si B. Seret. Nah, inilah yang tadi kakak bilang. Jumlah vektor sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Nyampe dia ke sini. Paham adik-adik? Kalau min harus balik dulu arahnya. Ingat, jika min balik arahnya. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke materi berikutnya mengenai arah dan resultan tadi. Ada kiri, kanan, atas, bawah. Oke, nah lihat adik-adik, di sini si Bedu mau dorong lemari, tapi dia kayaknya nggak kuat tuh karena lemarinya berat. Mungkin lemarinya itu beratnya 100 Newton. Sedangkan tenaganya si Bedu cuma 50 Newton. Pasti nggak berat, ya kan? Dia teriak deh, minta sama si Udin, Din tolongin dong. Nah, gitu kan? Din tolongin dong, aku nggak kuat nih. Nah, si Udin nolongin, tenaganya gede dia. Nah, karena ada si Udin, tenaganya gede, punya tenaga 70 Newton. Oke? Nah, dengan dibantu Udin tentunya lebih besar daripada si berat meja. Berat mereka berapa? Kalau kita jumlah, nah ini namanya resultan. Bedu ke kanan, ke kiri, min 50. Si Udin juga min 70 ke kiri. Maka resultannya min 120 Newton. Tanda min ini arah gerak apa? Meja, yaitu ke kiri. Oke? Nah, begitu pula contoh kasus di sini. Ini ada dua orang nih. Ya, Danu dorong 50 Newton. Ini anak kedua si Kiki 60 Newton. Oke. Nah, ini si Bedu nahan 30 Newton. Nah, bagaimana kira-kira lemari bergesernya? Kita hitung resultannya. Ini dua anak searah ke kanan, 50 plus 60. Nah, ini si Bedu nahan ke arah kiri, 30 Newton. Sehingga 110 dikurang 30, 80 Newton plus, ya kan? Maka lemari arahnya ke kanan. Oke, sampai sini adik ngerti semua ya, maksudnya arah kiri dan kanan. Baik, kalau kalian mengerti dan kalau misalnya belum ngerti, kalian ulang, tonton lagi videonya, tonton lagi sambil kalian subscribe juga. Jadi kalian mengerti ya. Oke, nah karena kalian adalah adik-adik kakak yang pandai dan rajin, makanya kakak akan kasih kalian PR, pandai dan rajin. Nah, di sini ada soalnya, kalian disuruh menjumlahkan baik A plus B atau A min B, dan juga ada 3 vektor. Oke, kiranya sampai di sini dulu materi kakak hari ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya di channel 102 Hertz FM, stasiun pelajar berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.